wabarakatuh. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi dengan baik. Perkenalkan, saya Deskia Tiffany Putri dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai konsepsi Islam dalam kajian agama. Jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka yang harus ia lakukan adalah kembali ke penciptanya melalui Quran dan hadis. Hal ini sangat beralasan karena Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap yang diturunkan Allah ke bumi. Kandungannya meliputi segala aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia dan penyebutan manusia tidak hanya satu macam. Azra dan kawan-kawan mengemukakan bahwa di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Nas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Sedangkan Depak RI menyebutkan 5 istilah untuk manusia, yaitu Bani Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Abdu. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain yang pertama ada sebutan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam atau bisa disebut dengan anak cucu Adam. Silsilah manusia semuanya berhulu dari Nabi Adam alaihissalam dalam kedua ayat, yakni Quran Surat Yasin ayat ke-60 dan juga Quran Surat Al-Sajdah ayat ke-7 hingga 8 dikemukakan bahwa manusia mula-mula atau manusia pertama diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempuran Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia, yang tidak lain adalah Adam. Manusia berikutnya atau keturunan Adam diciptakan oleh Allah dari saripati dan air yang hina. Yang kedua ada manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimia, dan juga biologisnya. Kata Bashar pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian lahir kata Basyaroh yang berarti kulit. Jadi istilah Bashar ini untuk menunjuk bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Yang ketiga ada manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir secara sosiologis manusia disebut nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain, lalu mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan senasab, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama umat muslim, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan antar warga bangsa. Untuk yang berikutnya ada kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Semua manusia adalah Abdullah, termasuk para nabi. Atta bin Yasar pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anha, "Beritahulah saya tentang sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat." Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Rasulullah adalah manusia yang berhasil menembus tempat yang tidak mampu ditembus malaikat, yaitu Sidratul Al-Muntaha dan Mustawa. Sebaliknya, manusia akan turun derajatnya ke derajat binatang apabila ia menuruti hawa nafsunya. Bahkan mereka bisa lebih rendah daripada binatang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-179 dan Al-Furqan ayat ke-44. Selain sebagai Abdullah, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah atau bisa disebut dengan wakil atau pengganti Allah yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi.
Merujuk pada makna kata khalifah yang diartikan sebagai wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan, ini berarti kekuasaan yang dipegang manusia hanya semata-mata memegang mandat Allah atau mandataris. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang memberi mandat. Apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sang pemberi mandat tersebut. Aturan-aturan itu berupa hukum Tuhan yang dibuat sedemikian rupa agar manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya selalu mendapat ridha Allah, sehingga ia bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Secara potensial, manusia memiliki potensi dan kesanggupan yang signifikan untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di bumi, karena dia tercipta dari unsur tanah. Begitu juga sebelum manusia menjalankan tugasnya, Allah telah memberi bekal dengan mengajarkan nama-nama segala benda yang ada di bumi, dan tidak satu pun dari malaikat yang mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-31-33. Hal ini juga berarti bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia terlebih dahulu dituntut mengenali berbagai persoalan tentang bumi. Hal ini agar dalam menjalankan tugasnya, manusia tidak merasa asing, tetapi betul-betul sudah dalam keadaan siap. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Quran Surat Al-Imran ayat ke-191. Tujuan penciptaan manusia harus dipahami dengan sesama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki Allah dan tidak menyimpang dari ketentuannya. Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah beribadah tidak boleh diartikan secara sempit, seperti pengertian yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni terbatas pada aspek ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Akan tetapi, beribadah harus diartikan secara luas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di bumi ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau manusia dengan Allah maupun hubungan horizontal atau manusia dengan manusia dan alam sekitar yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal soleh. Untuk poin berikutnya yaitu memahami potensi positif dan negatif manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakannya. Namun Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran antara lain meliputi A. Potensi positif diantaranya yaitu yang pertama, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah dalam Quran Surat Al-Rum ayat ke-30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya dalam Quran Surat Al-Tin ayat ke-5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Quran Surat Al-Isra ayat ke-70. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-31-33. Dan juga Al-Nam ayat ke-38-40. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-72. Sedangkan untuk potensi negatif antara lain, yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah dalam Quran Surat Al-Nisa ayat ke-28. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-34. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-54. Yang terakhir, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas dalam Quran Surat Al-Alaq ayat ke-6 sampai ke-7 dan lain-lain.
Manusia harus mampu menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar apa yang ia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Sebab apabila ia tidak mampu menggabungkan keduanya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya, terutama jika dorongan moral itu diabaikan. Bila ini terjadi dengan mudahnya, orang tersebut akan melakukan perbuatan yang menyimpang, yang berakibat dosa dan merugikan dirinya sendiri, karena ia akan menjadi penghuni neraka. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat ke-10. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, bisa ditambahkan dengan referensi lain. Tapi jika kalian merasakan manfaat dan lebihnya, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.